Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Eee, bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 9 dari kelas 343 akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga melalui demonstrasi kontekstual ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semua dalam melakukan coaching di sekolah masing-masing. Semoga video yang kami sajikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lufi. Selamat pagi Bu Lufi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Nah, bagaimana Bu Lufi menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik, Pak Tri. Sepertinya ini, Pak Tri, banyak kesalahan yang saya lakukan, Pak Tri. Maksudnya karena ini ya, karena ini kan baru-baru ya. Ya, walaupun saya sudah berusaha sih sesuai alur Tirta, cuma perasaan saya itu eh sepertinya banyak yang perlu saya perbaiki, Pak Tri. Apa yang membuat Bu Lufi merasa demikian? eh ini apa? Walaupun saya sudah sesuai alur, cuma kok ini ya Pak Tri, saya sepertinya perlu belajar banyak nih Pak Tri tentang perencanaan dalam mengungkapkan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Mungkin saya ini Pak Tri, lebih ke situ gitu loh yang membuat saya ini merasa bahwa coaching ini perlu banyak perbaikan. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu Lufi? Boleh Pak Tri. Tadi saya melihat bahwa Bu Lufi telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna dengan sangat baik. Nah, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bu Lufi tentang ini? Ya, saya senang sih mendengarnya dari Pak Tri bahwa yang saya lakukan hari ini itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Terima kasih banyak Pak Tri untuk umpan balik yang Pak Tri sampaikan kepada saya atas proses coaching hari ini. Baik, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Nah, misalnya saat observasi tadi, saat saya perhatikan saat melakukan coaching itu Bu Lufi sudah menerapkan alur tirta yang sebetulnya. Nah, itu seharusnya sudah sesuai dengan standar coaching. Nah, bagaimana pandangan Bu Lufi? Saya paham Pak Tri dengan yang Pak Tri sampaikan. Saya ini ya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam coaching untuk kedepannya lagi Pak Tri. Baik, dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bu Lufi ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Mungkin Pak Tri saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, sehingga proses coaching itu benar-benar dapat merangsang coachee untuk mencari solusinya sendiri dari permasalahan yang ia miliki. Begitu Pak Tri. Baik, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Nah, terakhir ya Bu Lufi, apa yang Ibu Lufi peroleh dari proses ini? Dari proses coaching hari ini bersama Pak Tri juga, saya merasa lebih paham Pak Tri, bagian mana yang perlu saya kembangkan lebih dalam dan saya berterima kasih banyak untuk bimbingannya, untuk masukannya, untuk umpan baliknya yang Pak Tri berikan untuk saya. Terima kasih banyak Pak Tri untuk waktunya. Sama-sama Bu Lufi. Bisa. Ya,
Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, Pak ya. Siap. Hari ini kita coachingnya akan menggunakan model alur Tirta. Jadi pertama-tama kita akan mulai dulu dengan menetapkan tujuan. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Ade capai dari sesi coaching hari ini, Pak? Baik, Bu. Jadi, eh, terima kasih sekali kesempatannya untuk sesi coaching kali ini. Sangat berarti dan membantu untuk saya. Karena saya ingin memiliki permasalahan, Ibu. Jadi, saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu, Ibu. Barangkali biar lebih efektif seperti itu. Karena saya sendiri menyadari kayaknya kok saya semakin apa nggih tugas saya tuh semakin menumpuk gitu. Jadi saya sendiri malah kerepotan gitu mengatur waktunya, menuntaskan pekerjaan atau tugas-tugas yang menumpuk tersebut. Begitu, Ibu. Baik, berarti tujuannya itu ingin mengatur waktu lebih baik lagi supaya pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya ya, Pak ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita identifikasi nih Pak Ade, hal-hal apa atau hal nyata yang Pak Ade bisa lakukan untuk mengelola waktu biar lebih efektif. Nah, sekarang kira-kira nih, hambatan atau kendala yang Pak Ade hadapi dalam mengelola waktu itu apa saja, Pak? Oh begitu, Bu. Jadi ini misal, Bu, ada tugas di hari Senin nih, Bu. Karena saya ada kesibukan lain sampai hari Rabu, terpaksa saya belum bisa untuk apa nggih, mengerjakan. Rabunya sudah ada tugas lagi. Makanya sering berulang seperti itu. Jadi deadline tugas yang harusnya selesai itu tidak sampai terselesaikan. Karena apa nggih? Ya barangkali saya tidak menjadwalkannya dengan secara baik nggih, seperti itu. Jadi saya kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu, Ibu. Oh, baik Pak Ade. Berarti kita sudah bisa mengidentifikasi hambatan yang dialami Pak Ade. Nah, setelah Pak Ade tahu hambatan apa saja seperti yang Pak Ade sampaikan, kita lanjutkan Pak Ade dengan mencari rencana aksi yang dapat Pak Ade lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi konkret yang dapat Pak Ade lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Pak Ade? Kalau saya pikir dan saya rasa-rasa saya perlu membuat jadwal ya, Bu ya. Dalam artian mungkin seminggu, dalam waktu minggu pertama kayaknya saya perlu bikin jadwal terkait tugas-tugas yang ada dan harus diselesaikan pada minggu itu. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi barangkali bisa dikejar dan dituntaskan kayaknya akan lebih maksimal. Dan itu yang saya rencanakan, Ibu. Jadi saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur, dan memprioritaskan tugas-tugas yang tingkat urgensinya itu paling apa paling mepet gitu waktunya. Seperti itu, Ibu. Bagus. Bagus sekali Pak Ade, rencana aksi nyatanya sudah jelas. Nah, selanjutnya nih, bagaimana Pak Ade akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi yang akan Pak Ade lakukan? Apa yang dapat membantu Pak Ade dalam menjaga komitmen tersebut? Oh iya, Bu. Jadi di samping itu saya ingin berusaha, Ibu. Karena saya butuh apa nggih? Sebagai pengingat mungkin ya. Jadi saya mungkin akan pasang reminder untuk pengingat di HP saya dalam bentuk mungkin catatan terjadwal terstruktur seperti itu terkait tugas-tugas yang ini. Kayaknya lebih bagus nih, Bu. Kan sekarang ada aplikasi itu, catatan yang ada alarmnya seperti itu. Jadi untuk hari ini, terus kemudian akan mengingatkan saya seperti itu. Terus kemudian saya sepertinya juga butuh rekan kerja yang mendukung rencana saya ya, Bu. Jadi barangkali mungkin di kantor mengingatkan, tugasnya ini gimana nih, udah belum? Atau teman-teman yang ini tugasnya mana nih, entah lewat WA atau gimana. Nah, itu bisa jadi pengingat buat saya mungkin sebelum due date atau hari hanya untuk dikumpulkan. Seperti itu, Ibu. Oh, baik. Pak Ade, kira-kira nih ya, bagaimana
Pak Ade akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini. Siapa yang dapat membantu Pak Ade dalam menindaklanjuti rencana yang Pak Ade eh, harapkan untuk dilakukan? Oh iya Bu, jadi eh, terkait rencana tadi saya kan membuat jadwal mungkin per minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat. Nah, ini saya mungkin akan memantau perkembangannya secara berkala ya Bu. Apakah minggu pertama ini tugas saya sudah selesai semua apa belum? Apakah ada tugas yang belum terselesaikan? Jadi saya berusaha untuk itu dulu. Kemudian meminta umpan balik dari rekan-rekan kerja saya atau teman-teman saya, apakah saya sudah mulai perbaikan atau belum. Kemudian saya juga mungkin akan berusaha mencari sumber daya tambahan Bu, jika diperlukan untuk mengatasi permasalahan saya. Seperti itu Ibu. Ya, baik-baik Pak Ade. Rencananya sudah bagus sekali, tinggal dilaksanakan, tinggal dieksekusi. Semoga Ya, kendala atau hambatan dalam pengelolaan waktu yang Pak Ade alami bisa segera diperbaiki sehingga tugasnya tidak numpuk, tugasnya bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Begitu ya Pak Ade ya. terima kasih sekali Bu nasihatnya. Iya, masukannya sangat berarti buat saya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Bu Luffy. Selamat pagi, Bu Lufi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Nah, bagaimana Bu Lufi menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik, Pak Tri. Sepertinya ini, Pak Tri, banyak kesalahan yang saya lakukan, Pak Tri. Maksudnya karena ini ya, karena ini kan baru-baru ya. Ya, walaupun saya sudah berusaha sih sesuai alur Tirta, cuma perasaan saya itu eh, sepertinya banyak yang perlu saya perbaiki, Pak Tri. Apa yang membuat Bu Lufi merasa demikian? eh ini apa? Walaupun saya sudah sesuai alur, cuma kok ini ya Pak Tri, saya sepertinya perlu belajar banyak nih Pak Tri tentang perencanaan dalam mengungkapkan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Mungkin saya ini Pak Tri, lebih ke situ gitu loh yang membuat saya ini merasa bahwa coaching ini perlu banyak perbaikan. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu Lufi? Boleh Pak Tri. Tadi saya melihat bahwa Bu Lufi telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna dengan sangat baik. Nah, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bu Lufi tentang ini? Ya, saya senang sih mendengarnya dari Pak Tri bahwa yang saya lakukan hari ini itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Terima kasih banyak Pak Tri untuk umpan balik yang Pak Tri sampaikan kepada saya atas proses coaching hari ini. Baik, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Nah, misalnya saat observasi tadi, saat saya perhatikan saat melakukan coaching itu Bu Lufi sudah menerapkan alur tirta yang sebetulnya. Nah, itu seharusnya sudah sesuai dengan standar coaching. Nah, bagaimana pandangan Bu Lufi? Saya paham Pak Tri dengan yang Pak Tri sampaikan. Saya ini ya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam coaching untuk kedepannya lagi Pak Tri. Baik, dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bu Lufi ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Mungkin Pak Tri saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, sehingga proses coaching itu benar-benar dapat merangsang coach untuk mencari solusinya sendiri dari permasalahan yang ia miliki. Begitu Pak Tri. Baik, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik.
Nah, terakhir ya Bu Lufi, apa yang Ibu Lufi peroleh dari proses ini? Dari proses coaching hari ini bersama Pak Tri juga, saya merasa lebih paham Pak Tri, bagian mana yang perlu saya kembangkan lebih dalam, dan saya berterima kasih banyak untuk bimbingannya, untuk masukannya, untuk umpan baliknya yang Pak Tri berikan untuk saya. Terima kasih banyak Pak Tri untuk waktunya. Sama-sama Bu Lufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Kami dari kelompok 2 kelas 343 CGP Angkatan 9 Kota Semarang telah menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, tentang praktik coaching dengan CGP lain. Harapan kami untuk mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran CGP dapat menjadi lebih baik lagi. Kami mohon maaf apabila dalam video tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga video tadi dapat membantu dan menginspirasi Bapak Ibu dalam melakukan coaching di sekolah masing-masing. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.